الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Sakit ngaji, sakit ngaos. Jadi dan saya mohon maaf, mohon izin sebelumnya, nanti apabila memang dalam penyampaian ini terdapat khilaf dan salah, monggo untuk diingatkan. Yang kedua, saya juga mohon izin, tadi berangkat agak buru-buru, nggak bawa masker, ya Allah, kena radang tenggorokan, flu, batuk, sudah 10 hari, ya Allah, nggak sembuh-sembuh. Ngos-ngosan kalau ngimami Jumat, masya Allah, pelan itu saya bilang takmirnya, karena ngambil nafasnya dari mulut. Jadi karena Pak Uun ya sudah memang jadwal ngajiannya hari ini di pagi hari tadi begitu kan, maghribnya kosong, bismillah, karena diminta, karena ini ngaji itu kewajiban, maka saya bersedia. Alhamdulillah, mudah-mudahan judul ini nanti bermanfaat untuk kita semua, sebagaimana yang ada di flyer ya, meskipun nanti itu tidak persis tepat begitu, tapi biar mudah dicerna. Syukur alhamdulillah ibu-ibu, jangan pernah lupa, dan bapak-bapak, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang tentunya sangat mulia ini. Senantiasa didoakan oleh para malaikat, ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakan para hamba Allah yang duduk di dalam majelis ilmu. Salawat setelah salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pijakan awal saya kutipkan surat At-Taubah ayat 102. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu wa akharuna kok lupa wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Pelan-pelan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, surat At-Taubah ini 102 mboten saged diterangkan piyambakan. Harus penjelasannya dari surat At-Taubah ayat 100 sampai 102. Saya tidak membukanya dengan bacaan basmalah, karena saya pakai basmalahnya untuk surat Ali Imran tadi, karena memang ketika membaca surat At-Taubah dimakruhkan membacanya, mengawalinya dengan bismillah. Ya, jadi hukumnya makruh meskipun di pertengahan ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di 100-nya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor dan seterusnya al-ayah. Ayat 100 Allah menyampaikan tentang kualitas hamba-hamba Allah yang kemudian mendapat julukan as-sabiqunal awwalun.
orang-orang yang masuk Islam terdahulu, kita gampangnya begitu, minal muhajirina wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Memang para ulama tidak bersepakat sinten yang masuk as-sabiqunal awalun itu. Ada yang mengatakan batasannya sampai perjanjian Aqabah kedua, ada yang mengatakan batasannya sampai yang ikut dalam perang Badar. Ulama pun ketika menghitung tidak sepakat. Kalau menghitungnya perang Badar banyak, minal muhajirin wal ansor, berarti muhajirin adalah orang yang dulunya penduduk Mekah berpindah karena menyelamatkan agamanya ke Madinah, dan ansor adalah suku Aus dan Khazraj, penduduk asli kota Yathrib atau Madinah setelah dirubah oleh Nabi. Maka bait Aqabah pertama diikuti oleh 7 orang dari Yathrib, ada yang mengatakan 12 orang. Bait Aqabah kedua, ikrar ya, Aqabah di Mina, itu dilaksanakan di Mina. Bait Aqabah kedua diikuti dari penduduk Ansor 70 orang. Bait Aqabah itu yang pertama dilaksanakan tahun 11 kenabian. Bait Aqabah yang kedua dilaksanakan 12 kenabian, tahun 12 kenabian, tahun 13 kenabian Nabi Hijrah, 1 tahun sebelum Nabi Hijrah. Inilah yang disebut ulama masuk kategori as-sabiqunal awalun. Ada yang menyampaikan ya semuanya orang Madinah, tapi yang tidak menerima Islam melalui dakwanya Mus'ab bin Umair, karena nanti Mus'ab bin Umair diutus Nabi sebelum umat Islam hijrah untuk dakwah duluan di Madinah, jadi sudah kenal dulu pada Nabi. Macam-macam. Yang jelas kata Allah, orang-orang as-sabiqunal awalun punya keistimewaan kualitas iman dan amal ibadah. 2 orang, muhajirin dan ansor, dan yang mengikuti mereka di ayat itu. Dan orang-orang yang mengikuti mereka sama, ulama berbeda pendapat siapa yang mengikuti mereka itu. Yang mengikuti mereka, pendapat yang pertama adalah ya orang-orang yang di luar as-sabiqunal awalun dan sezaman dengan Nabi, baik itu di Mekah dan di Madinah, yang secara iman dan kualitas ibadah mereka mengikuti para sahabat itu. Itu. Ada yang mengatakan, misalkan dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyampaikan, siapakah yang dimaksud Allah surat 100 yang mengikuti mereka? Zamannya sampai tabi'in. Allahu a'lam bisawab. Semua ulama berpendapat sah. Kemudian di ayat 101, Allah bicara tentang orang munafik. Di Madinah itu ada orang munafik dari Arab Badui dan juga dari orang yang tinggal di perkotaan di kota Madinah, berarti dari suku Aus dan Khazraj. Kalau dikatakan munafik, dohirnya Islam, dohirnya mukmin, dohirnya ya mungkin ikut tapi sholat gitu kan, ketika diperintahkan bayar zakat mungkin bayar zakat, infak, dohirnya. Tapi ditegaskan Allah, saking nemenin munafiki wong iki, sampai jenengan ya Rasul nggak ngerti. Di tafsir Munir Al-Munir, di tafsir Al-Misbah dikatakan kemunafikannya sampai mendarah daging. Kemunafikannya sampai mendarah daging, dan saking hebatnya mereka menyembunyikan kemunafikan itu sampai Nabi tidak tahu, Nabi tidak mengerti. Dan kata Allah, kamilah yang tahu, biar kami nanti yang memberikan hukuman kepada mereka 2 kali. Itu pun dalam tafsir macam-macam, hukuman 2 kali ini kunopo begitu. Yang pertama di dunia, nanti 2 di akhirat, Allahu a'lam. Ulama tafsir banyak menafsirkan, hukuman yang pertama itu bentuk kehinaan, nanti Allah akan buka kedok mereka, macam-macam ulama. Hukuman yang kedua nanti berat mereka di akhirat. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Tadi ente pin roko niku tiang-tiang munafik, ente pin roko, surat An-Nisa. Tadi keraknya neraka itu orang munafik. Disebutkan Allah mereka akan dihukum oleh Allah, menerima azab dari Allah 2 kali. Lalu dalam tafsir yang saya baca, misalkan Fathul Qadir, Imam Syaukani malah menyampaikan, mengutip pendapat ulama, itu tidak dibaca 2 kali dalam lafaz itu, maknanya berkali-kali, macam-macam.
Intinya bahwa ayat 100 tentang kualitas as-sabiqunal awalun, orang-orang yang masuk Islam generasi pertama dan yang mengikuti mereka. Kalau tafsir yang kontemporer Sya'rawi dan sebagainya, Al-Maraghi mengatakan ya yang mengikuti kualitas sahabat berat masuk di kategori sabiqunal awalun. Kemudian orang-orang munafik. Dan yang ketiga yang kami baca tadi, wa akharu tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akharas sayyi'an asallahu ayyatuba alaihi innallaha ghafurur rahim. Saya baca yang 102 itu adalah, dan diantara kata Allah mereka itu orang-orang lain yang a'raf al-i'tiraf, mengetahui, mengakui, arif, mengakui dirinya berdosa, dirinya punya dosa. Mereka apa? Khalatu, mencampur adukan amalan solihan, mencampur adukan amalan kebaikan, wa akharas sayyi'an, dengan amalan yang buruk, dengan asallahu ayyatuba alaihi, berharap, mereka berharap ketika bertaubat Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ghafur, ar-ghafur ar-rahim. Jadi yang 102 itu ibaratnya pertengahan. Dikatakan munafik gak pantas, dikatakan temenan kayak sahabat ya durung. Pertengahan. Misalkan warna yang tadi disebutkan putih, 101 hitam, 102 kemungkinan abu, muslim abu-abu lah, kata guru saya Profesor Ali Aziz. Sebutannya muslim abu-abu. Apa itu? Yo, imbang lah. Dia beriman, beramal soleh, tapi kadang kepreset berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pengantar saja. Suwe nih Ustaz, ini tuh pengantar. Belum itu ayatnya nanti surat Fatir untuk mendalami dan hadis Nabi agar kita menjadi semangat. Kita ini berharap mlebu swarga nggih. Semuanya pasti. Jangan masuk surga ini dihisap napa mboten? Pengen mboten dihisap. Loh nanti di surat ini sambungannya nanti wonten sing seperti as-sabiqunal awwalun itu kan keutamaannya bi ghairi hisab kata Nabi. Tanpa dihisap. Nanti saya kutipkan hadisnya Abu Darda. Ini saya buka, saya khawatir lupa. Saya buka hadisnya Abu Darda ini. Ya nih, mudah-mudahan nanti pengajian ini kita punya semangat. Cita-citanya tinggi sekali. Apa itu? Mboten jadi presiden yang baru dilantik. Tinggi sekali cita-cita kita adalah yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Makanya tadi saya bagi 3 level, 3 tipe orang beriman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ngapunten. Aisyah ketika ditanya, jenengan itu kualitasnya apa ya Sayyidina Aisyah? Sayyidah Aisyah, jenengan kayak apa? Dikutip surat At-Taubah ayat 102, Pak. Jawabnya surat At-Taubah ayat 102. Ulama tabi'in Ahnam bin Qais ditanya, ya Syekh, jenengan itu levelnya apa dalam beragama, dalam Islam ini? Ketika menjawab itu dia ngutip yang saya bacakan tadi, surat At-Taubah 102. Kate ngeklaim kualitas kayak as-sabiqunal awalun kok sawangane mboten pantes. Aisyah niku. Sinten Aisyah? Bojone Rasul. Tapi ketika ditanya merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, saya itu ya kayak gambarannya surat At-Taubah 102. Aku beriman, aku beramal soleh, tapi kadang tak campur amalku dengan amal yang buruk, dengan kemaksiatan. Ya Allah. Lah kita sekarang ngerasa paling soleh, ya Allah, sombongi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ayat ini turun karena wonten ceritane. Saya kutipkan pendapat yang pertama. Ini dalam kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Mujahid juga meriwayatkan ini. Ceritanya tentang Abu Lubabah bin Abdul Mundir. Istrinya bernama Hansa bin Khandam. Sahabat Nabi dari kalangan Ansor, dari suku Aus, Madinah. Abu Lubabah niki versi yang pertama nggih. Ini jangan baca nanti di
Imam Asyuyuti Asbabun Nuzul, kitab Asbabun Nuzul ada. Kata Abu Lubabah niki, waktu terjadi pengepungan Bani Quraidah di Madinah. Bani Quraidah niku adalah suku Yahudi di Madinah. Dikepung Nabi karena khianat. Watake wong Yahudi sampai kapanpun khianat. Wis watak elek, khianat licik culas. Makanya diusir dari Madinah karena beberapa kali pelanggaran yang fatal, termasuk Bani Quraidah, Bani Quraiko, macam-macam di Madinah ya. Bani Quraidah dikepung Nabi bentengi selama 25 hari. Kemudian ya orang perasaan dikepung Nabi 25 hari, kelaparan dan sebagainya di dalam itu, menderita. Kemudian pengen berunding karo Nabi. Hukumannya jelas yang sudah disiapkan Nabi, ini buatan kejam. Hukumannya adalah mereka-mereka yang laki-laki kombatan, yang laki-laki bisa perang itu dihukum dengan cara dipancung karena berkhianat, menggunakan tapi khianat kepada negara, gembosi waktu perang dan sebagainya, merusak negara dari dalam. Bughot dalam bahasa fikih, pemberontak secara tidak langsung. Maka dikepung, siasatnya minta perundingan. Jalo wong Yahudi mewakili wong Islam, Lubabah, Abu Lubabah, bapak Lubabah, anaknya bernama Lubabah, anak yang kedua. Masuklah ke dalam benteng. Kenapa kok milih Abu Lubabah orang Yahudi? Karena wongi kalem, santun, alus, wongi lembut gitu loh. Dipilih ku ae lah, kok enak. Pancene wateke ngono iku Bu Yahudi niku. Masuk ke sana, delok pemandangan di benteng gak tuwego. Suwakno Pak, saya melas. Semua anak nangis meronta-ronta, dikerubungi, gitu, dirangkul-rangkul sama yang laki-laki dewasa. Ya apa, bagaimana ini keputusannya? Apakah kita harus menerima keputusan Muhammad? Gak ngomong apa-apa Pak Abu Lubabah nih. Cuma pakai isyarat ngoten tok. Isyaratnya ngeten ngono. Napa? Cuma isyaratnya tentu. Mari ngisyarat ngeten kaku Pak Abu Lubabah diceritakan ya. Kaku loh, aku bocorno. Membocorkan keputusannya Nabi menghukum orang Yahudi. Kaku. Akhirnya dengan penuh penyesalan balik ke Madinah. Abu Lubabah moroi nang bojone gelek rantai wesi, dirantai dirinya itu di tiang Masjid Nabawi. Nanti tanya saja kalau mati umrah atau haji, di sini tiangnya Abu Lubabah waktu mengikat diri masih ada, dipertahankan. Tiang-tiangnya itu masih sama dengan yang lama, dipertahankan, cuma diganti boten kurma. Di situ sampai 6 hari bersikuku, boten makan, boten minum, hanya berhenti waktu sholat, dilepas oleh anaknya atau istrinya saat sholat. Begitu Nabi pulang, delok gak tego, saat itu belum sampai 6 hari. Tapi Nabi mboten saged cawe-cawe, saya menunggu wahyu. Saya menunggu wahyu turun. Wahyu yang diturunkan Allah pas tepat hari ke-6 waktu sahur, malaikat Jibril turun menyampaikan surat At-Taubah ayat 102 tentang orang-orang beriman yang kadang kala masih maksiat. Ketika dia bertobat, Allah terima taubatnya. Sopan nang Abu Lubabah, Masya Allah sopan nang wis. Dibengkok oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah niku bojone Nabi, saking kamare Ummu Salamah. Waktu Nabi moro-moro guyu di waktu sahur. Kenapa ya Rasul kok engkau tertawa? Malaikat Jibril turun nggawa wahyu surat At-Taubah yang kami baca tadi untuk menjawab persoalan yang dialami Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, Allah menerima taubatmu. Sewenang tapi mboten pengen. Sahabat-sahabat yang lain waktu itu sudah persiapan sholat subuh, pengen ngelepas, boten pengen. Ojo gak gelem aku ojo. Sing ngelepas aku hanya Rasulullah. Baru Rasulullah keluar dilepas. Ini versi pertama. Versi yang lebih kuat, bismillah. Abu Lubabah boten tumut perang Tabuk bersama 6 orang. Boten tumut perang Tabuk. Lah kalau ayat yang ini, yang tadi, yang cerita tadi itu nanti hubungannya dengan surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum
Nah itu, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepadamu. Kalau di artikel Lubabah itu kisah itu. Yang di kisah yang lainnya Abu Lubabah tentang apa? Mereka absen boten tumut perang Tabuk. Boten karena uzur yang dibenarkan secara syar'i. Orang 6 ini dari Ansor semuanya. Boten tumut karena males, bopo gak ngerti. Boten tumut, akhirnya kemudian karena merasa berdosa 3 orang, salah satunya Abu Lubabah, ngerangkeng teng tiang Nabawi. Sampai 6 hari kemudian turunlah wahyu ini untuk menjawab taubatnya Abu Lubabah karena dia boten tumut. Kemudian untuk melengkapi taubatnya Abu Lubabah menzakatkan, menginfakkan hartanya, menginfakkan hartanya. Kemudian kata Nabi maksimal 1/3. Di ayat 103, khud min anwalikum sodakotan, dan gitu. Ambillah untuk diperintah tentang membayar zakat, surat At-Taubah ayat 103. Tapi di antara 2 hal ini pelajarannya sama. Selevel sahabat ketika berbuat dosa seperti itu, gak main-main ketika dia bertobat. Lah kita senengane ngeremehno dosa. Artinya apa Mas Romi? Semangat untuk taubatnya yang perlu kita tiru. Dan di surat Fatir ayat 32, di surat Fatir ayat 32, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika wal fadlul kabir. Surat Fatir 32 mengatakan, dan aku wariskan, dan kami wariskan, kata Allah, Al-Quran itu kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu, kata Allah, dzalimu li nafsi, senengane mendolimi dirinya sendiri. Dan di antara mereka itu ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, yang bergegas, yang terdahulu dalam mengerjakan kebaikan biidnillah. Mek levelnya kayak begitu dielingno ben gak sombong. Biidnillah, mesti masuk levelnya kayak ngono iku biidnillah, karena Allah mengizinkan itu. Makanya dikasih garis di sana. Dan kata Allah, itulah sesungguhnya luar biasa nikmat yang sangat besar dari Allah ketika fase itu. Di ayat tadi masyarakat muslim itu dibagi orang beriman itu kata Allah 3. Dolimu linafsi, muqtasid, sabiqum bil khairat. Kira-kira jenengan sing pundi mek kula dolimu linafsi, mek kula wis mboten usah sombong. Dolimu linafsi niku, ulama maknai yo berbeda. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dolimu linafsi itu orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal solih, imannya dibuktikan dengan amal solih, tapi berbuat salah masyarul muslim. Misalnya dalam tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ulama besar Arab Saudi, sama dengan Ibnu Katsir, salah itu sing ngerjakno sing makruh abot, atau dia berbuat dosa tapi titik dosa wake amal ibadai, iku sing masuk kategori dolimu li nafsi. Abot ya Allah, nanti bisa ngajikan di surat Ali Imran tentang orang-orang yang takwa. Wasari'u 133 sampai 135, ada dolimu li nafsi, kata Allah. Wong takwa itu ya ono perilaku sing berbuat dosa mendolimi dirinya sendiri. Dosa itu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saya berbuat dosa itu sebetulnya saya sedang mendolimi diri saya sendiri. Begitu nanti di hadap Allah, itu bukan karena Allah yang kejam, tapi saya yang mendolimi diri saya sendiri. Itu kata Ibnu Katsir, kata ulama-ulama yang lain dan mayoritas. Tapi dalam tafsir kontemporer, ulama-ulama kontemporer, misal Syekh Sa'rawi, Syekh Al-Maraghi, Mesir semua, atau Syekh Waba Al-Zuhaili, Suriah, Damaskus, mengatakan, termasuk dalam tafsir Kementerian Agama, kan ada kitab tafsir Kementerian Agama itu, mengatakan yang disebut dengan dzalimu li nafsi
Itu wong beriman tapi timbangane amal ibadah dan amal buruk iku abot amal buruke. Rada enak iki. Mek sesuai Syekh Al-Maraghi ini kayakane insyaallah muktasid lah. Tapi mek ulama-ulama klasik ya Allah, tafsir At-Tabari kayakane sik dolimuni nafsi ku abot ngono, ngisori meneng berarti. Jadi yang pertama, orang beriman itu tipenya adalah yang gampang aja biar dicerna nggih. Pakai tafsir yang kontemporer termasuk dari Kementerian Agama adalah orang-orang yang beriman dan melakukan amal sholih tapi kadang sik ngelakoni dosa. Kula niki. Jenengan mboten nggih? Mboten, alhamdulillah. Kula nih. Dan abot timbangan niku abotan dosae dibanding ibadai. Ngoten. Yang muktasid pertengahan niki kalau tafsir klasik, nah, saya kutipkan dua saja, Ibnu Katsir sama tafsir As-Sa'di. Ini gurunya Syekh Fauzan, gurunya Syekh bin Baz Utsaimin, ulama-ulama Arab Saudi mengatakan begini, yang disebut muktasid itu dia meninggalkan dosa, wis gak gawe dosa blas. Aboh. Mboten dosa blas, tapi masih mengerjakan sing makruh. Sik mengerjakan sing makruh. Kadangkala meninggalkan sunnah, masya Allah abot iki level gini iki. Termasuk Ibnu Katsir menerangkan begitu. Kadangkala meninggalkan yang sunnah, ngerasakno sunnah kadangkala iku masa juwarang. Ngerjakno sunnah. Tapi mengerjakan wajib, iki muktasid. Tafsir kontemporer, tafsir yang tadi saya kata Al-Maraghi, tafsir Kementerian Agama dan semuanya. Muktasid itu mereka ngerjakan wajib, ngerjakan sunnah, kadang mengerjakan sing makruh, kadang berbuat dosa, tapi misalkan diukur dalam timbangannya hampir podo antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Alhamdulillah, rodo enak mek delok tafsire ulama-ulama kontemporer. Rada enak. Quran iso lah munggah titik levelnya nang al-muqtasid, pertengahan. Lalu yang terakhir, sabiqum bil khairat. As-sabiqun al-awwalun, boten beda. Sabiqum bil khairat. Orang yang segera bergegas, waktu kula tinggal 10 menit sebelum bisa. Orang yang bergegas ketika dalam kebaikan. Orang yang semangat dalam kebaikan, orang yang terdahulu dalam kebaikan. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya penjelasannya ada di surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat Al-Maidah ayat 48. Podo burine 48. Tentang perintah Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan yang disebut dengan sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah dia dalam melakukan kebaikan, baik itu yang bersifat wajib maupun sunnah, dia bergegas, tidak menunda-nunda. Maka di surat Al-Maun ciri wong munafik teng Al-Maun senengane menunda-nunda. Tapi di surat Al-Ma'un apa yang ditunda? Salat. Yang surat Al-Ma'un. Ya tahu? Senengane nunda-nunda salat. Apa? Satu, dalam kebaikan cak-cek. Gaspol. Bahasa hari saniki. Bersegera gak akan pikir, laksanakan. Itu ciri ini sabiqun sabiqun bil khairat. Cirinya itu. Yang kedua, kata para ulama, cirinya adalah tidak sekedar mengerjakan kebaikan, level wis ihsan. Begitu dia mengerjakan kebaikan, totalitas. Berusaha mengerjakannya dengan sesempurna dan sebaik mungkin. Lah bodoh lawan balik munafik itu berarti kata Allah, mek salat mesti ono rasa males. Penjelasan surat Al-Maun, selain suka menunda-nunda, wong munafik itu berdiri sholat males arasen. Kebalikan nih, sabiqum bil khairat tadi
bergegas mengerjakan kebaikan, begitu kebaikan yang dikerjakannya totalitas. Melayani suami totalitas, menafkahi istri totalitas, ya toh, berdakwah, berjuang di jalan Allah totalitas, ya toh, di masjid berjamaah totalitas, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan totalitas. Berarti level bahasanya adalah melakukannya dengan ihsan, berusaha di level yang paling baik. Sampun semerap tiga beda orang beriman. Sing pundi kira-kira Bu, Pak? Nanti diukur dewe-dewe. Aku sing ndi ya? Kula sing pundi nggih? Wasiral muslimin rahimakumullah, karena terbatas banget ya Allah. Kula pikir sak jam iki mangku nerang luas. Tak singkat-singkat iki mau. Makanya saya kutipkan, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini mengutip hadisnya Nabi dari Abu Darda. Kalau nambahin nanti, kalau nutut saya tambahi hadisnya Abu Hurairah, agar kita betul-betul maksimal menjalani kehidupan ini semata-mata totalitas untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Fa'amal ladina sabakuna fa'ulaika alladina yadkhuluna al-jannah bi khairi hisab. Kata Nabi, orang-orang yang cepat dalam berbuat kebaikan, yang totalitas, yang sungguh-sungguh. Tapi kalau dalam tafsirnya Abdurrahman As-Sa'di, kalau dalam bidang ibadah makhdoh, mereka yang disebut sabiqum bil khairat, ngerjakno amal ibadah sesuai tuntunan, gak dikurang gak ditambah, sesuai dalil. Ditambahi begitu oleh Abdurrahman As-Sa'di, itu bagian dari menyempurnakan ibadah. Maka dikatakan oleh Nabi, mereka yang sabiqum bil khairat faulaika humul yadkhulunal jannah bi khairi hisab. Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Maka betul Syekh Sa'rawi ketika menafsirkan as-sabiqunal awwalun dengan ciri-cirinya itu, kalau terikat waktu hanya sahabat yang punya hak itu. Memang kita nggak bisa ngejar sahabat secara kualitas, tetapi kalau dipahami secara substansi kualitas iman dan ibadah sahabat, jika kita mampu, maka kita masuk ke kategori yang disebut Nabi. Dan ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sabiqum bil khairat, bergegas, boten nunda-nunda, penuh semangat mengerjakan kebaikan, dan ketika kebaikan dikerjakan, mari totalitas sebaik mungkin, sesempurna mungkin dalam mengerjakannya. Maka masuk kategori ini. Purun berusaha nggih. Lho niku melalui lisan Nabi napa? Yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, tanpa dihisab, Bu. Syuhada niku kalau syahid, wafat syahid tanpa dihisab ganjarannya. Oh, ibu yang melahirkan anaknya wafat, dan ketika lahir ini niatnya lillahi ta'ala, wafat syahid apa mboten? Dan ganjaran syahid bi ghairi hisab. Loh, masuk kategori ini. Saya lanjutkan, kok lali wae sisa. Saya lanjutkan. Wa ammal ladzina tasadu fa ulaika yuhasibu hisaban yasira. Dan orang-orang yang pertengahan, karena rahmatnya Allah, ada nanti ditutup dari situ, karena rahmatnya Allah. Orang-orang yang pertengahan, nah yang gini lah wis, tadi lah wis, kita berbuat salah, ya Allah gak bisa lepas gitu dari dosa. Optimis, positif thinking kepada Allah, husnudan kepada Allah. Kata Nabi, akan dihisab dengan hisab yang mudah, yang ringan, yasir, ringan, cepat. Berusaha mawon kita hidup di dunia ini. Kira-kira kita level orang beriman yang mana? Wis gak ngurus, pokoknya aku berusaha. Makanya kita gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Ya Allah, mek saged mlebet swarga ya Allah tanpa dihisab, kula mboten saged delok neraka ya Allah. Mboten. Maka yang ketiga kata Nabi, walu santun bahasa, ya Allah. Wa ammal ladzina dzalamu anfusahum fa ulaikal ladzina yuhbasuna fi tuli mahsyar. Summa humul ladina talafahum birahmatihi. Ini lafaz yang terakhir, ada saya temukan di sanad yang berbeda. Fa amad dzalimu li nafsi fa yuhbasu hatta yusibahu lahum mahzanu thumma yadkhulul jannah. Kata Nabi, nanti orang-orang yang levelnya itu dzalimu li nafsi, beriman, beramal solih, tapi dosaiku akeh, ditahan dulu kata Nabi di mahsyar. Itu lafaz yang pertama.
sampai nanti Allah berikan maaf melalui rahmatnya Allah, mereka masuk ke dalam surga. Di lafaz yang kedua, nanti Allah tahan dulu, diberikan kesusahan dan kesedihan. Bahasanya Nabi halus, gak tega ngomong dilebokno neraka. Mek kula Surabaya mlebu dicelupno neraka, wis ngoten. Bahasa Nabi, dikei kesedihan, dikei kesusahan, setelah hilang kesedihan dan kesusahannya, diangkat karena rahmatnya Allah, dimasukkan ke dalam surga. Intine podo melbu surga kabeh orang beriman dan beramal soleh. Karek milih lewat jalan tol napa mboten? Minimal kita berusaha targetnya al-muqtasid, orang yang berada di tengah. Tapi mbak esok sabiqum bil khairat, orang yang bergegas dalam kebaikan, orang yang mengerjakan kebaikan dengan totalitas sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Jika itu berkenaan dengan ibadah makhdhah, kata Syekh Asy'adi, diikat, dibatasi dirinya mengerjakannya karena dalil, karena petunjuk tuntunan Rasul. Masya Allah. Maka caranya dalam kehidupan kita sehari-hari, saya kutipkan hadisnya Abu Hurairah sampai adzan gini gini. Ya Allah. Katanya bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf agak maksimal. Saya akui agak maksimal ini karena memang kondisi juga kurang fit. Mudah-mudahan ketidakmaksimalan saya bisa diterima dengan baik, dicerna dengan baik pesan yang saya sampaikan. Saya kutipkan terakhir, bagaimana cara mengelola kehidupan ini sama dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Para ulama sepakat hadis ini ringkes tapi padat. Hadis ini ringkes kata Abu Hurairah, tapi isinya kebaikan dunia dan akhirat. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi di antara hadis-hadis pokok dalam kitabnya Arba'in Nawawi nomor 12. Si Abdul Bar mengatakan, Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama hadis Andalusia mengatakan, Jawami'ul Kalim, hadis ini singkat padat, isinya luar biasa. Apa? Min husni Islam, min yadu min tabadi, min sebagian. Jadi sebagian tanda-tanda di antara banyaknya tanda-tandanya orang Islam itu apa? Husni. Apa? Husni itu maknanya baik. Di antara tanda-tanda baiknya, diartikan juga husni itu sempurnanya. Di antara tanda-tanda baik dan sempurnanya keislaman seseorang, islamil mar'i, keislaman seseorang, diwalik khobar disik, mubtada disik. Tarkuhu loh, mubtada. Tarkuhu mala yakni, dia meninggalkan dalam hidupnya, yakni itu inayah, diperhatikan betul-betul dengan sangat apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka yang masuk sabiqum bil khairat, sing perkara mubah dibatasi. Di dalam Islam level nilai itu kalau wajib kerjakan, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Kalau jadi guru ganti, tolong diganti ustadz ustadzah yang jadi guru, ngajari konsep ke anak-anaknya, termasuk ayah bunda, diajari ganti. Sunnah itu jangan begitu definisinya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan Masya Allah, sahih. Ditinggalkan rugi, mindsetnya harus diubah. Ditinggalkan tidak doh. Nah, ini nggak semangat. Mubah, netral. Boleh makan soto, makan bakso, boleh entek 5 mangkok. Ayo, penyakit, penyakit. Silaturahim, kumpul karo teman lama. Oh boleh pahala. Tapi gak ngerti jam, soboket mulai. Mubah, tapi ketika dikerjakan berlebihan gak bermanfaat, maka itu patokannya. Yang makro tinggalkan, gak dosa tapi dibenci oleh Allah, tinggalkan. Yang haram gak usah ditanyakan, wajib otomatis dikerjakan. Sunnah kita berusaha, karena definisi sabiqum bil khairat tadi apa? Ngerjakan tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Kepada yang perkara mubah, kerjakan tapi secukupnya. Sekakan, oleh Ustaz, hangsal buatan haram sekakan sampai subuh. Catur, apa doai? Nah, gitu loh. Yang makro lebih baik ngapunten kalau saya menilai rokok niku hukumnya ngapunten. Makro lebih baik kan karena Allah tidak suka benci. Kenapa makruh? Nanti ada definisi, itu kan bukan pelajaran fikih, pengajiannya fikih. Maka itu indikatornya. Jadi sampai tipe orang beriman yang mana kita? Dolimul nafsi,
Mek makruh dikerjaan lagi dolimuli melekan sampai bengi sekakan, dolimu li nafsi dalam bentuk fisik, tapi mendolimi dirinya sendiri dalam bentuk dolimu li nafsi, atau muqtasid pertengahan, ya Allah kula sadar dosa kula tasih akeh, ngoten dolimu li nafsi. Atau yang al sabiqum bil khairat. Kenapa kok kita levelnya mungkin yang masih muqtasid? Insya Allah kita semuanya tidak dolimul nafsi, karena nafsu kita itu 3 sian. Apa? Ammarah bisu. Nafsunya masih ada keinginan untuk hasrat berbuat dosa-dosa, maksiat-maksiat itu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaru bisu illa ma rahima rabbi. Sing ngomong niki Nabi Yusuf, surat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya aku yang duwe nafsu dan nafsuku ngejak kepada kejelekan saat aku kabeh digodho karo Zulaikha. Meh bahasa Surabaya. Meh kejerumus. Makanya dia mengatakan begitu. Ada nafsu yang levelnya 2, nafsul lawwamah, surat Al-Qiyamah ayat 2. Nafsul lawwamah itu mek mari berbuat dosa getun nyesel, mek jenengan gak ada itu berarti masih ada iman. Leres? Apa nafsul lawwamah? Nafsu yang penuh penyesalan, mari berbuat dosa nyesel. Kadang berbuat api sholat retu engko metu gleot. Nah itu nafsul lawwamah yang masih antara kebaikan dan dosanya bertarung di dalam diri jiwa itu. Dan yang terakhir disebutkan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, surat Al-Fajr. Nyabut nyawoi enak malaikat. Levelnya sudah nafsul mutmainnah apa? Wis gak tertarik belas karo perbuatan dosa dan maksiat, hatinya, nafsunya, jiwanya fokus. Dan ini kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa punya skala nilai tadi, wajib kerjakan, sunnah berusaha kita kerjakan, mubah sak cukupe, makruh tinggalkan. Makruh haram ojo coba-coba, fastajibu, gak usah didekati, jauhi. Cekap kurang. Monggo barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa mohon maaf saya tidak berani menjawab agar tidak ngawur. Monggo, ini saya singkat-singkat saja ngapunten karena waktu terbatas. Mboten nonton pertanyaan, sampun nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Mugi-mugi sedaya insyaallah saged mlebet swarga bi ghairi hisab dengan menaikkan level kita. Sabiqum bil, kalau dalam bahasa Al-Maidah 48, Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, wong sing berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.